Salah satu sebab keberhasilan Badan Narkotika Nasional dalam mengusut kasus narkoba adalah peran anjing pelacak unit deteksi K9. Memiliki indera penciuman yang tajam memungkinkan K9 dapat dimobilisasi ke berbagai situasi dan kondisi. Kami ajak Anda melihat lebih dekat pelatihan anjing pelacak unit deteksi K9 milik BNN. Inilah kawasan unit deteksi K9 Badan Narkotika Nasional atau anjing pelacak di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini, anjing dididik dan dilatih menjalankan tugas melacak keberadaan segala jenis obat-obatan terlarang atau narkoba. Ada puluhan ekor anjing berkualitas tinggi di unit deteksi K9 BNN. Semua didatangkan dari luar negeri. Puluhan ekor anjing ini terdiri dari 4 jenis, yakni German Shepherd, Belgian Malinois, Labrador, dan Beagle. Perannya yang penting dalam memberantas narkoba membuat semua anjing deteksi unit K9 mendapat perhatian dan perawatan intens selama 24 jam. Satu ekor anjing unit K9 dijaga 2 pawang secara bergantian. Selain melatih anjing, pawang juga diharuskan dekat dengan para anjing unit K9 agar dapat mengetahui saat adanya gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis. Bagi pawang, anjing yang ada di sini sudah dianggap teman hidup. Pawang itu pekerjaan yang paling mulia menurut saya, di mana saya bisa berkontribusi buat bangsa ini untuk membantu BNN memberantas narkoba dan agar generasi-generasi berikutnya itu terhindar dari narkoba. Pawang lainnya, Simon, juga merasakan hal yang sama. Ia mendapat tugas menjaga dan melatih anjing Belgian Malinois yang bersifat agresif bernama Jess. Ya ini pekerjaan yang saya cita-citakan gitu Pak, saya udah senangi gitu Pak. Karena bermain dengan anjing itu sebenarnya happy bawaannya gitu Pak. Dibandingkan pekerjaan lain yang rutinitas di kantor, di lapangan, kalau bermain dengan anjing itu hanya menentukan kesenangan gitu Pak. Karena kalau kita tidak senang, ya untuk menjadikan anjing itu anjing terlatih itu agak susah Pak. Untuk menjaga kesehatan psikis anjing unit K9, pawang biasanya memberikan waktu bagi anjing bermain di luar kandang. Kegiatan ini kerap disebut dengan umbar. Para pawang akan mengeluarkan anjing K9 dari kandang dan mengajak berjalan-jalan di area fasilitas unit deteksi K9 BNN. Waktu umbar diberikan 2 kali dalam sehari, yakni saat pagi dan sore. Ini dilakukan untuk melatih anjing membuang kotoran di tanah, bukan di dalam kandang, sekaligus melatih kedisiplinan dari anjing K9. Segala aktivitas di lapangan, baik pawang dan anjing di unit deteksi K9 berada dalam pengawasan langsung Kepala Pawang Unit Deteksi K9 Didin Rosidin. Baginya menjadi pawang harus mengerti setiap gerak-gerik anjing K9 karena setiap anjing akan memperlihatkan reaksi berbeda-beda termasuk saat menemukan narkoba. Mereka kini itu bermain. Kenapa rewardnya mainan? Kita memang di BNN ini mempunyai 2 metode. Pertama adalah food trap ataupun reward makanan. Ya kan? Dia kan cuma makan aja, jadi dia harus mencium bau narkoba tersebut baru makan. Itu memang cuma konsekuensinya dia tidak makan di kandang, dia sehari-hari makan di lapangan latihan. Yang kedua adalah play trap atau mainan. Apakah bermain suatu hal yang keras ataupun suatu tindakan ngepres kinain kan enggak. Namanya untuk deteksi dengan play trap ataupun reward mainan. Pawangnya pun harus ceria, riang, karena si kinainnya pun akan termotivasi untuk riang, bekerja. Dia tidak ngerti itu narkoba itu berbahaya. Yang ngertinya adalah dia mencari mainan. Untuk mengetahui kedekatan emosional antara pawang dengan K9, simulasi latihan rutin digelar. Dalam simulasi diciptakan suasana serius, namun terkesan santai. Dalam simulasi ini pula, tipe seekor anjing K9 apakah aktif atau pasif terlihat. Tipe aktif akan cenderung bersifat agresif jika menemukan barang bukti narkoba. Sedangkan tipe pasif lebih banyak menunggu dan berdiam sambil duduk jika menemukan barang bukti. Operasi pemeriksaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ialah memeriksa kendaraan yang melintas. Sebelum memulai operasi pemberantasan narkoba, Didin harus memastikan anggotanya memenuhi standar atribut, termasuk keselamatan.
Tak hanya pawang, anjing K9 juga harus dipastikan memakai atribut lengkap. Saat giat pemberantasan narkoba, unit deteksi K9 BNN selalu bersama dengan tim penindakan. Karena tugas utama dari unit K9 adalah sebagai pendeteksi. Pada operasi kali ini, Didin dan unit K9 BNN akan menyisir jalan di wilayah Lido, Jawa Barat. Petugas mengamankan satu barang terduga pengedar narkoba. Saat situasi telah dinyatakan aman, unit deteksi K9 pun bergerak mencari keberadaan barang bukti yang diduga terdapat di dalam mobil. Saat barang bukti telah ditemukan, unit deteksi K9 akan menyerahkan barang bukti ke tim penindak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Didit dan unit deteksi K9 BNN kemudian melanjutkan operasi menuju rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pengedar narkoba. Unit deteksi K9 BNN bergerak setelah mendapat perintah dari tim penindak. Setelah mendapat perintah, K9 akan bergerak cepat mencari barang bukti. Unit deteksi K9 BNN juga mempunyai dokter hewan khusus. Saat melakukan pemeriksaan, dokter hewan harus mampu membuat anjing merasa tenang dan aman. Anjing K9 yang terbiasa mengendus obat-obatan terlarang membutuhkan perilaku khusus saat menerima pengobatan. Tentunya pasti ada perilaku yang berbeda untuk dalam perawatannya, kemudian pemberian kasih sayangnya. Yang berbeda salah satunya kita sebagai dokter hewan sendiri memberikan obat harus dengan selektif sekali gitu, karena mereka juga sebagai anjing pelacak narkotik seperti itu. Peredaran narkoba di Indonesia telah masuk kategori yang mengkhawatirkan. Tidak hanya mengincar generasi muda atau remaja, narkoba bahkan kini telah merambah sampai ke sekolah dasar. Selain pemberantasan, peran pencegahan juga penting. Semua dapat dimulai dengan cara mensosialisasikan bahaya narkoba kepada anak-anak di lingkungan sekolah. Hal inilah yang membuat unit deteksi K9 BNN kerap menerima undangan dari sejumlah sekolah dasar untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Sosialisasi dilakukan dengan cara unik, yakni memperagakan anjing K9 mendeteksi keberadaan narkoba. Tim Liputan JPM TV, Bogor, Jawa Barat.